Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabutri Maharani, 11 RPLB, akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya. Profil DU atau DI, Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi atau PPTIK. Kepala PP Dr. Ari Setijadi Prihatmanto, ST.MT. Alamat 4 tahun Floor Gade Litbang Integrasi dan Aplikasi atau PAU, Jalan Taman Sari nomor 126 Bandung 40132 Indonesia. Sejarah Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung atau disingkat PPTIK ITB memiliki misi diantaranya adalah membangun reputasi riset dan peneliti berkelas dunia. Hal ini menuntut selarasnya topik, kompetensi peneliti, kelayakan fasilitas, tingginya aktivitas, dan maraknya kemitraan global di bidang penelitian ICT. Selain itu, PPTIK juga memiliki misi untuk mendorong perkembangan produk komersil, entrepreneurship, dan industri di bidang ICT. Hal ini ditandai juga dengan signifikannya kontribusi sektor ICT bagi revenue ITB. Baiklah, saya akan melanjutkan ke perakitan mesin absensi untuk peserta PKL menggunakan sensor RFID dan aplikasi Arduino versi 1.8.5 di PPTIK ITB. Baiklah, langsung saja ke landasan teori mesin absensi. Mesin absensi adalah mesin yang digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan, siswa maupun anggota sebuah organisasi. Mesin absensi banyak digunakan di kantor, sekolah, instansi, bahkan di sebuah proyek. Peranan mesin absensi ini sangat penting untuk mencatat jam kerja, terutama bagi perusahaan yang menghitung gaji atau upah menggunakan hitungan waktu. Mesin absensi juga sangat penting digunakan di sekolah untuk mencatat kehadiran siswa, termasuk untuk membantu mengajarkan kedisiplinan kepada siswa. Sama seperti perangkat teknologi yang lain, mesin absensi juga mengalami perkembangan secara teknologi dari zaman ke zaman. Manfaat mesin absensi. Pertama, akurat. Penggunaan mesin absensi menghasilkan pencatatan yang akurat dengan tingkat kesalahan yang sangat minim. Kedua, cepat. Mesin absensi juga menawarkan pencatatan yang cepat dengan catatan kita menggunakan mesin absensi dengan sensor berkualitas baik. Jika kita menggunakan mesin absensi dengan kualitas sensor yang buruk, justru akan memperlambat proses pencatatannya. Jenis-jenis mesin absensi. 1. Mesin absensi kartu. Ini mesin generasi awal. Mesin ini menggunakan kertas untuk mencatat absen. 2. Mesin absensi digital. Mesin jenis ini merupakan perkembangan awal mesin absensi ke era digital. Cara penggunaannya dengan memasukkan PIN, kartu berkode, atau kartu magnetik. 3. Mesin absensi biometrik. Generasi terbaru mesin absensi menggunakan sensor pendeteksi biometrik atau pendeteksi bagian tubuh manusia. Mesin absensi biometrik saat ini ada menggunakan fingerprint atau sidik jari, suara, dan wajah. Mungkin ke depan akan banyak lagi jenis sensor yang digunakan, misalnya retina mata. Mikrokontroler. Apa itu mikrokontroler? Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Susunannya terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, memori atau CIO tertentu, dan unit pendukung seperti analog to digital converter atau ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Kelebihan utama dari mikrokontroler ialah tersedianya RAM dan peralatan I/O pendukung sehingga ukuran board mikrokontroler menjadi sangat ringkas. Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus.
Node MCU. Pada perancangan mesin absensi ini, mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler node MCU. Pada penerapan Internet of Things atau IoT, biasanya mikrokontroler yang digunakan adalah node MCU. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat off-the-shelf, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip, ESP8266 dan ESP8266. Buatan operasi sistem juga framework yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Node MCU. Istilah node MCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit. Node MCU bisa dianalogikan sebagai board Arduino ESP8266. Dalam seri tutorial ESP8266, Embeddednesia pernah membahas bagaimana memprogram ESP8266. Sedikit merepotkan karena diperlukan beberapa teknik wiring serta tambahan modul USB to serial untuk mengunduh program. Namun node MCU telah mempack ESP8266 ke dalam sebuah board yang kompak dengan berbagai fitur layaknya microcontroller, ditambah kapabilitas akses terhadap Wi-Fi, juga chip komunikasi USB to serial. Sehingga untuk memprogramnya hanya diperlukan ekstensi kabel data USB persis yang digunakan sebagai kabel data dan kabel charging smartphone Android. Sensor RFID. Sensor yang digunakan pada perancangan mesin absensi ini adalah sensor RFID. Radio Frequency Identification RFID adalah sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah data antara terminal dengan suatu objek seperti produk barang, hewan, ataupun manusia dengan tujuan untuk identifikasi dan penelusuran jejak melalui penggunaan suatu piranti yang bernama RFID tag. Modul RFID terdiri dari 1. Keychain, 2. Standar black card, 3. Sensor RFID. Pada modul sensor RFID keychain dan standar blank merupakan RFID tag, sedangkan sensor RFID reader. Fungsi RFID tag adalah sebagai masukan data untuk sensor RFID tag ini memiliki kode masing-masing. Kode tersebut yang nantinya akan dibaca oleh RFID reader. Cara kerja mesin absensi, kita hanya perlu melihat diagram blok sistem di sebelahnya. Gambar di samping merupakan gambar diagram blok sistem cara kerja mesin absensi. Macam-macam komponen mesin absensi seperti yang ada di gambar. Packaging. Packaging ini adalah suatu kotak Durados yang fungsinya untuk menyimpan mesin absensi itu. Software Arduino. Software yang digunakan untuk memprogram mikrokontrolernya adalah Arduino dengan menggunakan bahasa. Perakitan mesin absensi. Perakitan box. Box yang digunakan adalah Durados. Dalam box tersebut komponen-komponen elektronika yang sudah disolder dimasukkan dan dipack agar terlihat rapih dan menarik. Dan inilah hasil perakitannya. Baiklah, terima kasih. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.